Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dari SMA Negeri 11 Nrekang kelas 12 MIA 3 dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang akan membawakan tugas sosiologi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata pelajaran sosiologi dengan guru mata pelajaran Ibu Nurmiati SPD. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang yang masing-masing orang bekerja sama dalam memenuhi tugas tersebut. Dengan materi yaitu dampak globalisasi di bidang ekonomi. Mari saksikan video kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Amalia Arsyad. Selanjutnya ada Salmawati. Selanjutnya ada Nurul Husna. Lalu yang berikutnya ada Nurmiati. Dan yang berikutnya ada Nur Aisyah. Dan yang terakhir ada Saidar. Oke teman-teman, di sini kami akan membahas tentang yang pertama, apa sih pengertian dari globalisasi itu? Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari adanya globalisasi di bidang ekonomi? Yang ketiga, apa saja permasalahan yang ditimbulkan dari adanya globalisasi di bidang ekonomi? Dan yang terakhir yaitu, apa saja sih solusi yang bisa digunakan untuk menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? Globalisasi merupakan bentuk pemersatu berbagai negara agar bisa saling bertukar informasi, pengetahuan, dan teknologi. Dengan globalisasi, batas geografis negara-negara di dunia nyaris hilang ketika berbagai negara saling terhubung satu sama lain. Karena hal itu, globalisasi dapat memicu perubahan besar di dunia dalam berbagai bidang, terutama dalam lingkup kehidupan sosial, pendidikan, budaya, iptek, transportasi, komunikasi, dan yang paling menonjol adalah ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi misalnya paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, banyak masyarakat yang membeli barang dari luar negeri dengan mudah, seperti makanan, pakaian, smartphone, dan masih banyak lagi dengan menggunakan smartphone. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, kemudahan membeli barang impor dari luar negeri dengan harga yang relatif terjangkau. Misalnya, ketika perusahaan di bidang produk makanan dari luar negeri bekerja sama dengan Indonesia, sehingga kita juga menikmati makanan tersebut. Yang kedua, peluang bagi para pengusaha untuk mengekspor barang produknya ke kancah internasional. Selain memudahkan pembeli barang impor, pengusaha yang menjual produk lokal juga dapat memasarkan produknya luar negeri. Ini bisa menguntungkan pihak pengusaha dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga keadaan ekonomi semakin meningkat. Ketiga, terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Dengan adanya hubungan antar negara yang baik akan membuka peluang adanya kesempatan bekerja di luar negeri. Ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan orang yang membutuhkan pekerjaan. Adapun dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, perilaku hidup konsumtif. Dengan banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia, dapat memicu terjadinya perilaku hidup konsumtif. Yang kedua, terjadi persaingan bisnis. Maksudnya, perusahaan dan bisnis luar negeri ke Indonesia dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal. Yang ketiga, kekurangan lapangan pekerjaan.
banyak jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin di berbagai bidang. Ini dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja untuk pekerja manusia. Semakin banyak orang yang terdampak teknologi ini, maka semakin banyak juga yang kekurangan lapangan pekerjaan. Yang keempat, bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Dan yang kelima, barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. Adapun permasalahan yang ditimbulkan globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan karena meningkatnya pihak yang melakukan aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Yang kedua, globalisasi ekonomi menyebabkan adanya pendapatan per kapita yang timbang antara negara berkembang dengan negara maju. Adapun upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Dan yang keenam, yaitu mencintai produk dalam negeri. Ini adalah salah satu bentuk contoh terjadinya globalisasi di bidang ekonomi, karena pada saat sebelumnya orang-orang melakukan sistem penjualan secara tatap muka antara penjual dan pembeli. Dan setelah orang-orang mengenal kemajuan teknologi, orang-orang dapat melakukan sistem jual beli secara online melalui aplikasi Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Ketika sekelompok manusia bersatu dan bekerja sama dengan harmonis, peningkatan energi yang tercipta melalui kerjasama tersebut dialami setiap individu di dalam kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu sampai suatu hari nanti.